Halo sahabat, jumpa lagi. Sekarang saya akan berbagi pengetahuan tentang sejarah berdirinya lapas di kota Tangerang. Tangerang, yang dijuluki kota benteng, sejak lama dikenal memiliki banyak bangunan penjara. Awas kalau kamu nakal, nanti saya kirim ke Tangerang. Begitulah orang tua zaman dahulu sering menakut-nakuti anaknya yang bandel. Tentu saja, nyali anak-anak akan mengkerut ketika disebut nama Tangerang, daerah yang dulu dijuluki kota benteng tersebut. Sejak lama, Tangerang dikenal memiliki banyak lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi penjara Tangerang, masuk gemuk pulang tinggal tulang. Kalimat tersebut adalah pelesetan lirik lagu Hidup di Bui yang dinyanyikan The Lloyd, grup band tahun 1970-an. Di kota Tangerang, saat ini berdiri 5 lapas, yaitu Lapas Anak Pria, Lapas Anak Wanita, Lapas Pemuda Kelas 2A, Lapas Kelas 1 Kota Tangerang, dan Lapas Khusus Wanita. Semua lapas ini berlokasi tak begitu jauh dari pusat kota. Dari 5 lapas, 3 diantaranya merupakan sisa peninggalan kolonial Belanda, seperti Lapas Anak Pria, Lapas Anak Wanita dan Lapas Pemuda. Ketiganya menjadi cagar budaya kota Tangerang sampai saat ini. Menurut sejarahnya, pada abad ke-19 sampai 20 pemerintah kolonial Hindia Belanda gencar membangun teknologi dan infrastruktur di wilayah pinggiran Batavia, yaitu Tangerang. Pembangunan itu dilakukan karena untuk menyangga kebutuhan pemerintahan pusat di Batavia. Kebijakan pembangunan paling mencolok adalah membuat instalasi penjara yang dilakukan sejak awal abad ke-20. Sistem penjara di Hindia Belanda, awalnya dibangun sekitar tahun 1872 sampai tahun 1905, sebagai hunian pekerja paksa yang menjalani hukuman. Pada periode ini terdapat 2 jenis hukuman pidana, yaitu khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang pribumi adalah pidana kerja, denda, dan hukuman mati sesuai Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tahun 1872. Sedangkan hukuman pidana bagi orang Eropa adalah hukuman penjara atau kurungan sesuai KUHP tahun 1866. Bedanya, bila orang Eropa akan dihukum di dalam tembok yang tak terlihat dari luar, maka orang pribumi ditempatkan di tempat yang terlihat oleh umum. Lalu, sejak berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie tahun 1918, para terpidana kerja paksa lebih dari 1 tahun dirantai atau tanpa rantai akan ditampung di luar daerah asalnya. Namun, aturan itu direformasi oleh Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia Belanda, Hitchmans, pada tahun 1921. Ia membuat sistem pemisahan penempatan terpidana khusus dewasa, pria, wanita, serta anak pria dan anak wanita. Sejak itulah pemerintah Hindia Belanda gencar membangun instalasi penjara baru, termasuk membangun penjara remaja atau jegevangenis di Tanah Tinggi Tangerang, tahun 1924. Penjara ini selesai dibangun tahun 1927. Usai diresmikan, penjara ini sempat dikunjungi komunitas koloni Eropa, yang dipimpin Insinyur Beking pada tanggal 14 Januari tahun 1928, Insinyur Beking menjelaskan, sejarah singkat asal-usul sistem penjara di berbagai negara, bagaimana mereka memperlakukan narapidana remaja dan anak terlantar, serta metode pendisiplinan. Ia merisaukan, bagaimana nasib narapidana pribumi yang selalu mengalami masa tahanan terlalu lama dan membuat sengsara, bahkan banyak yang hampir mati. Dalam rapat grup Nederlands Indie itu, Insinyur Beking menyebutkan, daerah Tangerang menjadi garis terdepan dalam penerapan ide modern di bidang pengawasan terhadap narapidana kriminal. Insinyur Beking mencontohkan konsep pengawasan modern yang paling mudah terlihat, yaitu pada model rancang bangun penjara berbentuk kipas. Setiap kipasnya terdiri atas kamar-kamar tahanan yang berjajar dengan selasar yang ikut memanjang. Seluruh kamar narapidana memusatkan arahnya kepada satu menara intai tower di lapangan tengah. Model ini merupakan satu contoh mekanisme pengawasan dan kontrol mirip desain penjara Panopticon yang dirancang Jeremy Bentham di Inggris tahun 1787. Desain ini cukup efektif memberikan kesan pada seluruh narapidana bahwa mereka seolah-olah senantiasa diawasi, baik ada maupun tak adanya sipir yang berkeliling. Institusi penjara juga menjadi lembaga edukasi, yang melatih para narapidana, mempelajari berbagai kemampuan dan keterampilan mereka untuk menata kualitas hidup. Misalnya tulis-menulis, ilmu keteknikan dan transportasi, membuat anyaman topi bambu, menjahit, olahraga hingga bela diri.
Para pemuda ini juga diajarkan standar etiket bagaimana makan dan minum yang teratur. Dari beberapa sumber literatur yang ada, penjara pemuda sempat digunakan untuk tahanan para pejuang yang melawan pemerintah kolonial. Bahkan, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Otto Iskandar Dinata, sempat disembunyikan pasukan Laskar Hitam, pimpinan Haji Ahmad Chaerun dan Muhammad Mujaba di penjara itu, sebelum dikabarkan dibunuh oleh serdadu Belanda di Mauk, Tangerang. Pada era 1965, penjara ini juga menjadi tempat penampungan sementara para tahanan politik yang terlibat gerakan tanggal 30 September. Dari laman Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham, yang dikutip Detik, penjara itu menjadi salah satu cagar budaya di kota Tangerang. Penjara yang terletak Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, kini menjadi lembaga pemasyarakatan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 16 Desember tahun 1983. Lapas ini dikhususkan bagi narapidana yang berusia 18-27 tahun. Selain Lapas Pemuda, dua lapas lainnya menjadi aset cagar budaya kota Tangerang, yaitu Lapas Anak Pria, dan Lapas Anak Wanita. Kedua lapas ini memang tak begitu berjauhan jaraknya, yaitu di Jalan Raya Daan Mogot. Lapas Anak Pria masuk wilayah Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, tak jauh dari Masjid Al-Azom dan Taman Makam Pahlawan Taruna. Sedangkan Lapas Anak Wanita masuk wilayah Kelurahan Tanah Tinggi. Lapas ini awalnya dibangun tahun 1925, untuk menampung 220 anak. Sejak tahun 1934, pengelolaannya dipegang oleh Yayasan Pro Juventute, untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal. Di era penjajahan Jepang, tempat itu dijadikan pusat pendidikan pemuda, atau Seinendojo tahun 1942. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, menjadi markas Resimen 4 Tangerang. Tahun 1950, tempat ini menjadi rumah pendidikan negara jawatan kepenjaraan, dan kemudian tahun 1964, menjadi Lapas Anak Pria. Sementara Lapas Anak Wanita, malah sempat menjadi markas Akademi Militer Tangerang, sejak November tahun 1945. Di tempat ini digunakan untuk melatih kader bagi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebelum menjadi TNI, sebelumnya sempat menjadi Akademi Militer Republik Indonesia pertama. Saat itu, Akademi Militer itu dipimpin oleh Mayor TNI Daan Mogot. Demikian sejarah singkat sejarah lapas di Tangerang. Semoga bermanfaat. Sumber berita, newsdetik.com. Terima kasih.